Cahaya silau. Saat kawat elektroda ditempelkan pada media besi, sebut saja Pak BJ. Pak BJ perlahan menempelkan elektroda pada permukaan besi yang hendak dilas. Tangan kirinya memegang helm las agar menghindarkan matanya terkena cahaya silau dari proses pengelasan. Semula, Pak BJ tak menyangka akan membidani usaha bengkel las, karena ia sama sekali tak memiliki pengetahuan dasar tentang dunia welding. Namun, Pak BJ tak sengaja menemukan mesin las milik kakak kandungnya yang tidak pernah dipakai. Ia pun kemudian meluapkan rasa ingin tahunya terhadap dunia pengelasan bermodalkan mesin las milik kakaknya. Pak BJ mulai mencoba memanfaatkan mesin las tersebut dengan belajar manual alias otodidak terkait teknik pengelasan. Saya awalnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kebetulan di rumah ada mesin las milik kakak saya yang tidak pernah dipakai. Lalu terlintas pikiran untuk buka usaha bengkel las, kata Pak BJ. Awalnya ia kebingungan karena tak tahu bagaimana caranya mengelas. Pak BJ pun memutuskan berkunjung ke bengkel las milik temannya untuk belajar dan melihat langsung teknik pengelasan yang tepat. Selama 2 pekan lebih, Pak BJ bolak-balik hampir setiap hari ke tempat usaha bengkel milik temannya itu untuk sekejar belajar teknik dasar pengelasan. Ia pun mempraktekkan teknik pengelasan tersebut di rumahnya menggunakan mesin las milik kakaknya itu. Awalnya, saya sering mengunjungi bengkel teman saya untuk melihat cara dia mengelas. Kadang juga nanya tentang cara atau teknik mengelas. Hampir setiap hari saya coba praktekkan di rumah. Ada sekitar setengah bulan saya lakoni hal seperti itu. Tanpa pikir panjang, langsunglah saya buka bengkel sendiri, kata Pak BJ. Keahliannya mengelas pun semakin bertambah hingga akhirnya Pak BJ memutuskan membuka usaha bengkel las sendiri. Perlahan tapi pasti usahanya tersebut semakin berkembang dan mulai banyak mendapatkan orderan. Di samping merasakan asam garam usaha bengkel lasnya itu. Dan alhamdulillah selama 4 tahun usaha ini saya jalani. Selama 4 tahun ini banyaklah lika-likunya. Yang paling kerap terjadi itulah harga bahan baku yang sering naik turun. Belum lagi kalau barangnya lagi kosong, itu harganya bisa melambung tinggi, ucap Pak BJ.
Berkat kegigihan dan perjuangannya, Pak BJ hingga bisa sampai ke titik sekarang tidaklah mulus seperti cerita film-film atau sinetron. Perjuangan untuk membuka usaha bengkel las ini ternyata sudah dimulai sejak 4 tahun yang lalu. Selama kurang 4 tahun, saya lakoni pekerjaan ini. Banyak ilmu yang saya dapat. Awalnya, baru buka masih sedikit orderan yang masuk. Tapi sekarang sudah lumayan. Pak BJ pun berencana akan membuka cabang baru dan sedang mencari lokasi strategis untuk usaha bengkel lasnya ini. Doakan aja ya dulur, semoga lancar selalu. Apa yang diinginkan Pak BJ, semoga terwujud. Amin. Meraih impian penuh dengan lika-liku. Kita harus tetap semangat dan berjuang untuk meraih impian dan tujuan kita. Tak ada yang bisa menghentikan kita selama kita masih maju dan percaya pada diri sendiri. Kata semangat berjuang dapat menjadi sumber motivasi untuk terus maju dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan membuat kita semakin kuat dan matang. Jangan pernah menyerah pada keadaan, tetapi hadapi dengan kepala tegak dan semangat yang membara. Kata semangat berjuang menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada impian kita.